Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai penyebab perang dalam teori hubungan internasional ya. Apakah itu perang? Definisi perang adalah adanya pengerahan kekuatan dari militer dan memakai kekuatan bersenjata gitu. Dan biasanya perang ini dia dilakukan oleh dua negara ya biasanya ya. Dan perang ini biasanya dia berkaitan dengan kepentingan nasional gitu, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai gitu. Nah, kepentingan nasional bisa berupa ekonomi, politik, dan lain-lain ya. Ditilik dari sejarah perkembangan pramodern, perang sudah terjadi sejak masa-masanya masa prasejarah gitu. Nah, tapi di zaman modern ini perang itu dibahas secara lebih kompleks lagi gitu. Mungkin zaman dulu perangnya karena perebutan wilayah gitu. Nah, mungkin untuk zaman sekarang mungkin karena misalnya ada ekonomi juga masuk, bisa, ideologi juga bisa. Seperti misalnya ketika perang dingin ya. Jadi setidaknya ada perluasan ideologi gitu oleh dua negara adidaya gitu, sehingga mengakibatkan negara-negara dunia ini harus ikut salah satu blok gitu. Jadi ada sengketa antara dua pihak atau lebih gitu, dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menaklukkan satu sama lain dan memaksakan perdamaian sesuai dengan syarat yang diajukan pemenang perang gitu. Jadi istilahnya perang ini dia menurut Oppenheim ya, nah, itu dengan untuk memaksakan perdamaian. Jadi istilahnya sampai salah satu pihak mendapat keuntungan gitu. Bisa juga terjadi gencatan senjata gitu ya, atau salah satunya menang secara total gitu. Nah, menurut Shipley, major armed conflict adalah is contested incompatibility ya, yang dipertaruhkan berkenaan dengan nilai kepentingan ekonomi antara negara dengan negara atau dengan non-negara ya. Jadi istilahnya perangnya jadi semakin kompleks gitu. Jadi istilahnya ada aktor non-negara. Misalnya beberapa tahun yang lalu ya NATO itu melawan ISIS gitu ya. Misalnya merupakan aktor non-negara. Jadi dengan korban minimum 1.000 orang gitu. Nah, kemudian perang adalah konflik pada level yang tertinggi gitu ya. Jadi misalnya perang, mungkin misalnya sebelumnya ada pertikaian, nah konflik itu ya dia belum sampai pada level perang gitu. Jadi istilahnya pada level tertinggi ini jumlah korbannya sangat banyak gitu. Kalau yang paling anyar ya, yang paling bisa kita lihat perang dunia pertama dan perang dunia kedua gitu. Nah, yang menggunakan kekuatan bersenjata sudah cukup jelas ya. Nah, perang ini dia bisa terjadi antar negara atau dalam negara gitu. Misalnya perang antara pemerintah dengan pemberontak gitu ya. Nah, seperti misalnya di Papua tadi konfliknya masih skala kecil gitu, belum mencapai perang besar gitu. Nah, dan yang kemudian perang itu dideklarasikan secara resmi gitu. Jadi istilahnya ada pernyataan perang secara resmi gitu. Jadi istilahnya negara A menyatakan perang dengan negara B gitu. Tujuannya macam-macam. Misalnya bisa, kalau zaman dulu ya bisa ada istilahnya perebutan kekuasaan. Jadi misalnya antara pangeran A dengan pangeran B gitu. Karena istilahnya belum ada penerus dari raja yang udah mangkat sebelumnya gitu. Balas dendam bisa, atau kebanggaan. Seperti misalnya ketika Jerman dikalahkan pada Perang Dunia Pertama, Jerman tuh merasa kehormatannya diinjak-injak karena istilahnya koloninya diambil gitu oleh sekutu, sedangkan dia istilahnya dimiskinkan secara besar-besaran. Nah, akhirnya karena ada perasaan dendam terhadap pihak sekutu, akhirnya ya dimanfaatkan oleh Hitler gitu, istilahnya untuk merebut simpati. Karena istilahnya Hitler ini pidatonya hebat, dia mampu menghasut rakyat Jerman untuk memulai perang dunia kembali gitu ya. Jadi terjadi perang dunia kedua. Nah, korbannya lebih dari 1.000 orang. Nah, alurnya seperti ini, ada konflik, kemudian ada ketegangan, kemudian dari krisis menjadi perang. Nah, perang ini secara konflik terbuka gitu. Nah, adanya perang ini ya diharapkan ya bisa damai lagi nantinya. Istilahnya ada resolusi perdamaian, tergantung antara dua pihak yang bersengketa gitu. Apakah mereka menggunakan akal sehat atau istilahnya ya nafsu sendiri gitu ya. Nah, perang ini juga istilahnya melibatkan dua pihak gitu setidaknya ya. Mungkin bisa lebih gitu. Nah, secara intensitasnya, sedangkan konflik dia tingkat rendah dari penggunaan kekerasan, itu bedanya gitu. Jadi konflik ini bisa macam-macam gitu. Tapi kalau perang udah jelas gitu.
Nah, kita akan membahas mengenai tipologi konflik, cara geologis dan aktor yang terlibat. Yang pertama, antar negara ya, sudah cukup jelas ya. Misalnya kalau yang bisa kita lihat tuh antara oleh teranyar nih ya, Armenia lawan Azerbaijan udah cukup jelas gitu. Atau perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia gitu. Nah, intrastate, jadi negara lawan negara gitu. Misalnya ketika pemerintah Sri Lanka menyatakan perang terhadap kelompok Macan Tamil ya, dan kemudian setelahnya beberapa tahun lalu setelahnya Amerika menyatakan perang terhadap ISIS ya. Kemudian ada internationalist war ya. Jadi setelahnya ada perang internal diwarnai dengan bantuan eksternal terhadap pihak pemberontak. Kalau contoh yang paling bisa kita lihat di perang dingin gitu ya. Ini misalnya kayak ada perang Vietnam, perang Afghanistan. Nah, itu ada campur tangan, pasti ada campur tangan dari salah satu dari negara adidaya, baik Uni Soviet maupun Amerika. Misalnya Afghanistan ya. Di Afghanistan tuh Amerika membantu pihak Mujahidin, sedangkan di Vietnam Uni Soviet dan Cina membantu pihak Vietcong ya dalam merebut kembali Vietnam Selatan gitu. Nah, tujuan perang sendiri bisa kita lihat, misalnya ada perang pembebasan gitu, misalnya ya ketika ada suatu negara yang dikolonialisasi dan ingin membebaskan dirinya dari pengaruh penjajahan asing gitu. Negara kita pernah ada ini ya, di tahun 45 sampai 49. Jadi setelahnya ada perang untuk membebaskan wilayah dari penjajahan negara asing gitu istilahnya. Nah, kemudian ada revolutionary war ya, jadi perang revolusioner. Jadi istilahnya mengganti sistem pemerintahan gitu istilahnya. Revolutionary war ini dia istilahnya ya contohnya seperti di Perancis zaman dulu. Kalau di Perancis zaman dulu kan istilahnya sempat terjadi perang gitu antara pihak royalis sama pihak demokrasi ya. Nah, untuk mengganti sistem pemerintahan gitu. Nah, ada resistance wars. Nah, separatis ini untuk memisahkan diri dari kuasa pemerintah pusat gitu. Jadi istilahnya ingin membentuk negara sendiri gitu. Nah, kemudian ada preemptive. Jadi preemptive ini istilahnya kalau kita bahasa Indonesia kan mendahului, jadi istilahnya sebelum pihak lain menyerang kita serang dulu gitu. Misalnya istilah ini digunakan oleh Amerika ketika melakukan perang terhadap terorisme. Jadi sebelum teroris melakukan serangan ke negara kita, ya, serang terlebih dahulu gitu. Nah, dilihat dari kekuatan pihak yang terlibat atau kapabilitas militernya, yang pertama ada simetris ya. Nah, biasanya terjadi ini antara dua negara yang cukup kuat militernya dan cukup seimbang gitu istilahnya. Istilahnya antara A dengan B gitu. Misalnya kayak Amerika dengan Rusia gitu cukup berimbang gitu istilahnya. Yang kedua asimetris gitu. Istilahnya kalau kita bahas tentang revolusi sistem persenjataan itu dia istilahnya perang generasi keempat gitu. Nah, istilahnya antara pihak yang lebih kuat melawan pihak yang lebih lemah gitu. Istilahnya kebanyakan dalam perang gerilya gitu istilahnya. Cara metode dia istilahnya ada satu lagi. Yang pertama ada guerrilla war ya, jadi perang gerilya gitu. Nah, jadi perang gerilya itu perang kecil-kecilan gitu. Nah, perang kecil-kecilan ini misalnya dia nyergap pos-pos musuh gitu ya. Dia tuh menyergap patroli musuh gitu. Nah, sembunyi di hutan-hutan serta istilahnya dia kebanyakan menyerangnya di malam-malam serta berpindah-pindah gitu. Berikutnya ada perang yang menyerang sasaran militer secara langsung gitu istilahnya. Misalnya menyerang barak musuh, pangkalan militer musuh, nah itu secara langsung. Yang ketiga ada indirect war, ya istilahnya menyerang sasaran sipil. Jadi istilahnya dalam teori itu istilahnya ada kerusakan sampingan atau collateral damage namanya. Nah, terakhir ada hegemonic war ya. Jadi perang hegemonik ya. Jadi melibatkan lebih dari dua negara. Jadi ada ekspansi wilayah, eskalasi terus meningkat, serta tujuannya untuk merubah distribusi power, status quo dari struktur atau tatanan ya, untuk mengamankan posisi hegemoni. Contohnya perang dingin kalau di masa modern.
Kalau di masa pra-modern banyak, karena masing-masing negara berupaya meluaskan wilayahnya secara langsung gitu. Nah, tapi karena istilahnya sejalan dengan berkembangan dunia modern, itu nggak perlu ada ekspansi wilayah secara langsung, cukup istilahnya penguasaan secara ekonomi dan politik saja sudah cukup. Akhirnya terjadilah yang namanya perang hegemoni gitu. Sumber-sumber konflik asalnya bisa berupa misalnya perebutan sumber daya alam. Nah, misalnya ada suatu daerah yang kaya gitu, karena istilahnya diacuhkan oleh pemerintah pusat, misalnya sumber daya alamnya cuma diambil doang, itu bisa bergolak gitu istilahnya gitu. Karena istilahnya ada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, tapi istilahnya nggak menyediakan masyarakat sipil, masyarakat di daerah itu bisa. Nah, kalau dari segi realis kita bisa lihat istilahnya ada security dilema. Jadi security dilema ini ketika ada satu negara, misalnya negara A meningkatkan persenjataannya, maka negara B akan ikut meningkatkan anggaran pertahanannya juga gitu. Karena istilahnya ada perasaan terancam gitu kan, perasaan takut gitu. Istilahnya civis pacem para belum gitu. Kalau mau damai maka harus perang. Berikutnya ada survival. Contohnya seperti apa kira-kira sumber konflik realis? Survival itu kalau dia mau kuat, dia harus, kalau dia mau bertahan hidup, dia harus kuat. Contohnya seperti Israel gitu. Nah, Israel itu kan dia negara kecil gitu, tapi dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang bermusuhan dengannya. Makanya mau nggak mau Israel harus memperkuat dirinya gitu. Makanya sampai sekarang Israel itu bisa jadi salah satu negara yang cukup kuat di Timur Tengah gitu. Karena istilahnya ada, istilahnya apa ya istilahnya? Survival of the fittest gitu. Jadi yang paling kuat yang bertahan gitu istilahnya. Kalau dia lemah militer ya udah dihajar oleh negara-negara tetangganya. Nah, amres ya, jadi ada perlombaan senjata gitu. Kalau perlombaan senjata bisa kita lihat kasusnya pada negara-negara Eropa di Perang Dunia Pertama. Jadi istilahnya salah satu negara meningkatkan persenjataannya gitu. Nah, akhirnya terjadilah itu diikuti negara lainnya gitu. Jadi ada perlombaan senjata gitu istilahnya. Dan senjata-senjatanya ini istilahnya berbeda dengan senjata-senjata misalnya kayak abad 19, abad 18 gitu. Istilahnya lebih modern dan terindustrialisasi serta diproduksi secara massal gitu istilahnya. Kalau secara liberal dia istilahnya ada etika dan demokrasi gitu ya. Nah, kalau dari pandangan demokrasi dia istilahnya negara-negara yang relatif demokrat ya, yang demokratis ya, itu lebih sulit dia untuk melakukan perang gitu. Meskipun ada juga perang yang dilakukan untuk menyebarkan demokrasi, contohnya ke Irak dan Afghanistan gitu, yang dilakukan oleh Amerika gitu istilahnya. Nah, yang terakhir adalah konstruktivis gitu, ada persepsi, pemahaman dan kekuatan diskursi gitu. Jadi ada persepsi negara satu ini istilahnya bakal jadi negara bandel gitu ya misalnya. Nah, supaya negara ini nggak menjadi ancaman, makanya harus dihentikan terlebih dahulu gitu istilahnya. Atau misalnya ada kelompok-kelompok teroris gitu kayak ISIS gitu, Al-Qaeda, nah itu harus dihentikan terlebih dahulu sebelum menjadi besar. Makanya istilahnya ada istilah persepsi ya. Nah kemudian ada struktur domestiknya. Jadi ada istilahnya nation buildingnya gimana gitu. Nah, kalau di negara-negara Afrika gitu, karena istilahnya negara-negaranya itu merupakan warisan dari penjajahan zaman kolonial, dan itu istilahnya wilayahnya itu belum apa ya istilahnya, wilayahnya itu dibagi secara sesukanya gitu di antara kolonialis gitu. Jadi istilahnya karena dibagi sesukanya secara kolonialis, dia tidak memandang istilahnya perbedaan sosial dan budaya gitu. Jadi istilahnya di negara A ini ada wilayah suku B ya, nah tapi udah jadi wilayah negara A gitu, sedangkan wilayah suku B ini masuk negara B gitu ya. Nah, atau misalnya kayak misalnya di Filipina ya, antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara kan mayoritas Nasrani, sedangkan wilayah selatan beragama Muslim, kebanyakan mayoritas. Setelah merdeka istilahnya wilayah selatan itu menjadi bergolak, karena istilahnya ketika sebelum merdeka tuh ada permintaan gitu dari wilayah selatan untuk dibikin negara sendiri, tapi tidak
tidak dikabulkan oleh pihak Amerika gitu. Akhirnya digabung, dan istilahnya karena transmigran dari wilayah utara itu membanjiri wilayah selatan, dan istilahnya banyak orang-orang dari wilayah selatan itu dipinggirkan wilayahnya, terjadilah konflik di sana gitu. Nah, ya konfliknya ya udah berlangsung puluhan tahun ini, sampai sekarang baru selesai istilahnya beberapa tahun yang lalu gitu. Istilahnya ada penandatanganan perjanjian bangsa Moro ya. Dan ada struktural ya, ada sejarah gitu. Misalnya ada sejarah permusuhan gitu ya. Nah, sejarah ini misalnya kalau yang paling gampang mana ya contohnya? Contohnya seperti Armenia dan Azerbaijan itu ya. Nah, dia secara de jure itu wilayah Azerbaijan dia yang sekarang Nagorno-Karabakh gitu ya. Itu dia masuk wilayah Azerbaijan, tapi secara etnis itu dikuasai oleh Armenia gitu, etnisnya Armenia. Makanya ketika terjadi perang tahun itu sekitar 20 tahun lalu itu dengan mudah tuh Armenia pihak etnik Armenia di sana tuh mendeklarasikan negara meskipun masih belum ada pengakuan ya dari negara manapun di dunia gitu. Itu bisa kita lihat dari sejarah gitu. Nah, secara kawasan juga bisa gitu ya. Jadi istilahnya ada perebutan wilayah gitu istilahnya. Misalnya daerah sengketa gitu ya. Karena istilahnya peninggalan-peninggalan kolonial tuh banyak yang belum terpetakan secara baik gitu ya. Lembaga, kemudian ada institusi politik. Nah, lembaga politik ini ya yang sudah saya jelasin sebelumnya. Kalau demokratis dia lebih sulit untuk berperang, sedangkan otoriter lebih mudah dalam berperang karena istilahnya pengambilan keputusannya lebih gampang gitu. Dan istilahnya ada yang berikutnya ada sumber daya alam ya. Jadi istilahnya ada perebutan sumber daya alam gitu istilahnya. Jadi istilahnya negara A kaya misalnya dengan minyak, dengan emas. Nah, itu istilahnya ketika ada salah satu pihak bertikai ya itu bakal mengundang pihak dari luar gitu untuk ikut campur di dalamnya gitu. Nah, tentang penyebab perang bisa kita lihat dari istilahnya dari mana kira-kira? Istilahnya dari sifat manusia itu sendiri, karena istilahnya dalam saya pernah Thomas Hobbes pernah bilang kalau manusia itu adalah serigala bagi sesamanya gitu. Jadi istilahnya dari sifat manusia itu sendiri yang suka berkonflik gitu ya. Jadi istilahnya dari zaman prasejarah sampai sekarang ya istilahnya manusia suka berkonflik, cuma istilahnya harus ada pengelolaannya aja. Nah, dengan dikelola itu istilahnya konflik itu bisa berkurang, makanya perlu ada istilahnya lembaga-lembaga seperti PBB dan lain-lain gitu istilahnya. Istilahnya untuk mengurangi saja intensitas konflik gitu istilahnya gitu, bukan menghilangkan konflik sepenuhnya gitu. Karena istilahnya udah sifat manusia gitu untuk saling berperang ya. Perang ini juga bisa diakibatkan oleh istilahnya mungkin ada rasa kecewa juga gitu terhadap dari sekumpulan individu terhadap pemerintahnya gitu misalnya, atau ada salah persepsi gitu, atau misalnya ada kecenderungan penguatan in group dan out group gitu. Jadi mereka versus kita gitu. Jadi istilahnya ada istilah identitas gitu. Kalau seandainya misalnya terjadi penindasan terhadap suatu kelompok etnis itu pasti dia akan memperkuat identitasnya gitu. Nah, ini menjadikan konflik itu semakin istilahnya ya semakin gampang untuk meletus gitu, ketimbang misalnya nggak ada tekanan gitu istilahnya. Nah, kalau kita bahas dari faktor struktur negara yang lemah dalam menyebabkan perang, itu bisa dilihat itu dari proses dekolonisasi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi pusat dan daerah. Biasanya daerah-daerah yang mengalami konflik itu biasanya daerah-daerah yang cukup miskin gitu, dengan sumber daya alam yang cukup melimpah gitu. Misalnya seperti di Filipina Selatan gitu, itu sumber daya alamnya cukup melimpah, tapi istilahnya penduduknya miskin ya. Nah, makanya istilahnya ada ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Nah, udah tuh ada etnis, geografis gitu, istilahnya ada identitas juga gitu. Yang lebih parah lagi kalau di Asia Tenggara ini ada Myanmar gitu, istilahnya ya masing-masing etnis itu dia memiliki wilayah geografi yang cukup kuat gitu. Jadi ada misalnya satu etnis misalnya kayak Kachin, Kayan, Rakhine, nah itu dia punya daerahnya masing-masing dan istilahnya jadi mayoritas di daerahnya sendiri ya. Jadi istilahnya ada kecenderungan identitas yang kuat gitu di daerahnya masing-masing gitu. Jadi istilahnya ketika ada penindasan dari pihak pemerintah pusat itu,
mereka istilahnya bisa ngangkat senjata. Istilahnya Myanmar tuh setelah merdeka dia tuh nggak pernah damai istilahnya sampai sekarang gitu ya. Jadi istilahnya masih dalam keadaan perang saudara gitu istilahnya, bisa dikatakan perang saudara. Kalau kita kan istilahnya udah cukup stabil gitu sejak Pak Harto memerintah itu sudah cukup stabil gitu kan, nggak ada konflik-konflik besar lagi kecuali bisa dilokalisir. Nah tapi kalau seperti kayak Myanmar tuh istilahnya untuk nation buildingnya tuh sangat lemah contohnya gitu, karena istilahnya ya orang yang megang pemerintahan tuh orang Myanmar, orang Burma ya. Nah, orang Burma ini megangnya secara mayoritas gitu, dan dia tidak memberikan kesempatan pada etnis lain baik secara politik maupun ekonomi gitu. Kemudian ada penyebaran etnis suatu negara gitu ya. Jadi istilahnya etnis yang misalnya contohnya kayak orang Yahudi ya. Nah orang Yahudi itu dipencar-pencarkan sejak zaman sebelum Masehi ya oleh pemerintah, oleh penjajah wilayahnya ya. Nah, ketika abad 20 itu mereka mulai berkumpul gitu istilahnya untuk mendirikan negara gitu. Nah, padahal di wilayah Palestina itu sudah ada orang aslinya gitu. Nah, ketika istilahnya orang-orang Yahudi ini berkumpul dan istilahnya berimigrasi secara besar-besaran ke wilayah Palestina, akhirnya meletus konflik sampai sekarang gitu, karena istilahnya terjadi gesekan gitu istilahnya dengan penduduk asli Palestina gitu ya. Terakhir ada keamanan ya, jadi doktrin keamanan internalnya gimana gitu pemerintah, atau represif atau demokratis ya. Kalau dia mengedepankan senjata ketimbang dialog ya konflik terus gitu negaranya gitu. Dan istilahnya nggak selesai-selesai, istilahnya seperti menyiramkan minyak ke dalam api gitu. Nah kemudian ada faktor institusi politik ya. Jadi institusi politiknya berkaitan dengan struktur domestik juga. Misalnya ada salah satu etnis yang mendominasi di suatu negara gitu, yang udah saya jelasin tadi gitu. Nah etnis satu ini nggak mau berbagi-bagi, istilahnya nggak mau berbagi kue gitu dengan yang lain gitu, makanya ya kacau negaranya gitu. Yang kedua ada eksklusivitas ideologi nasional gitu, jadi ada homogenisasi gitu terhadap perbedaan gitu. Apabila terjadi homogenisasi terhadap perbedaan ya rentan itu untuk jadi konflik gitu, karena istilahnya ya identitas tuh bagi orang tuh dianggap penting gitu. Ketika ada kelompok-kelompok kepentingan yang melakukan lobby-lobby gitu, baik secara bisnis maupun agama gitu. Berikutnya kita lihat dari faktor ekonomi dan sosial ya. Jadi ada ketidakadilan dalam pembagian hasil pembangunan gitu ya. Jadi istilahnya daerah itu cuma disedot doang untuk pembangunan pusat dan tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Akhirnya terjadilah itu kesenjangan gitu. Syukur-syukur kalau bisa diselesaikan dengan damai, tapi banyak yang malah menjadi konflik gitu dengan pihak pemerintah pusat gitu. Berikutnya ada perebutan sumber daya alam. Ketika ada diskriminasi dan industrialisasi tidak menguntungkan banyak pihak. Jadi istilahnya lapangan pekerjaan lah, istilahnya lapangan pekerjaan nggak menyentuh ke masyarakat lokal gitu. Istilahnya ya cuma orang-orang dari pemerintah pusat yang banyak dapat ya. Istilahnya jatuhnya lagi ke perut juga gitu. Nah, istilahnya yang terakhir ada pola kultural dan hubungan pemerintah dan masyarakat ya. Bagaimana pola kulturalnya gitu ya. Jadi, kalau istilahnya pemerintahnya mau mengakomodasi budaya dari masyarakat, misalnya dari masyarakat minoritas gitu. Nah, itu istilahnya dia lebih plural, lebih plural itu dia lebih istilahnya lebih bisa menghindarkan konflik gitu ketimbang misalnya dipaksakan gitu ya. Nah, secara konteksnya kita bisa lihat dari negara, kita lihat ya sifat negara demokratis dan otoriter. Cara demokratis dia lebih sulit. Sedangkan otoriter lebih gampang ya untuk berperang. Yang kedua ada keterbukaan dan aksesibilitas aparat negara gitu. Aparat negaranya gimana gitu ya? Atau dia megang posisi penting gitu. Jadi istilahnya aparat negaranya itu ya nggak di barak doang, tapi megang kayaknya pemerintahan gitu. Atau seandainya dia mau masuk pemerintahan ya dia harus keluar dulu gitu dari jabatannya gitu. Ketika ada institusi yang sah untuk mengolah konflik gitu. Jadi istilahnya nggak selalu pakai senjata terus gitu.
Nah, secara regional kita lihat secara pemetaannya, hubungan negara-negaranya dia enmity versus enmity. Jadi dia bersahabat atau bermusuhan gitu. Jadi istilahnya kalau dalam perjanjian internasional ada Treaty of Enmity ya. Jadi ada perjanjian persahabatan gitu. Jadi antara negara dengan negara lain misalnya saling mengirimkan duta besar. Jadi ada kerjasama yang luas gitu. Nah, regional kira-kira pendukung konfliknya siapa gitu ya. Jadi istilahnya ada pihak luar gitu yang mendukung gitu. Secara global kita lihat dari kepentingan geopolitik ya, dari kekuatan-kekuatan negara adidaya ya. Kalau di perang dingin bisa kita lihat ada AS atau Uni Soviet gitu di salah satu konflik gitu. Biasanya kalau ada AS sama Uni Soviet itu perangnya bisa makin besar dan makin lama gitu. Nah, global dia ada faktor eksternal pendorong konflik. Kalau kita lihat itu misalnya pendorong konflik misalnya kayak di Suriah. Nah, itu di Suriah itu sebenarnya negara-negara teluk itu dia pengen bikin pipa minyak dan gas lewat wilayah Suriah, tapi nggak dikasih oleh Presiden Suriah karena istilahnya Suriah ini dia sahabatan dengan Rusia, sedangkan Rusia itu dia salah satu pemasok minyak dan gas terbesar di dunia. Makanya negara-negara teluk itu ingin ada perubahan rezim yang lebih bersahabat dengan kepentingan mereka gitu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.